Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali lagi kita bacakan kitab Majalisu Syahri Ramadan Al-Mubarak karya Asy-Syaikh Dr. Shaleh Ibnu Fauzan Abdullah Ibnu Fauzan. Kemarin kita sudah membahas tentang aroma yang ada di mulut atau bau mulut kita lebih dicintai oleh Allah. Lanjutannya adalah wa khulufu famis shaimi huwa, yang dimaksud dengan bau mulut adalah ar-raihatu, aroma allati takunu fihi, yang ada di mulut athna an-nahar, ketika di siang hari, li khuluwi ma'idatihi minat ta'ami, aroma tersebut timbul dikarenakan perut kosong dari makanan, menurut Syekh Shaleh Fauzan. Fayatasa'adu minha abkhiratun, sehingga naik dari perut yang kosong itu gas. Fiha raihatun, yang di dalam gas itu ada aroma yakrahuhan nasu, yang tidak disukai oleh manusia. Aroma yang muncul itu tidak menyenangkan. Aroma itu baunya busuk, ya. Walakin akan tetapi hadhir raihata, aroma ini mahbubatun ilallahi, disukai oleh Allah. Jadi berbeda dengan kita nggak suka, justru Allah suka bau mulut orang yang berpuasa. Meskipun demikian, jangan kita bagi-bagi bau mulut kita kepada orang lain. Wahia indahu atyabu, bau mulut itu menurut Allah itu lebih harum min raihatil miski, daripada aroma minyak kasturi. Minyak kasturi itu adalah minyak yang sangat harum menurut orang-orang Arab. Kita pun suka. Li'annaha nasyi'atun an ta'atihi, karena aroma tersebut timbul dari seseorang menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hiya atharun min athari ibadatihi, dan aroma tersebut adalah athar atau dampak yang ditimbulkan di antara dampak-dampak atau akibat yang timbul karena ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fallahu yuhibbuha, maka Allah sangat mencintainya, Allah sangat menyukainya, walaupun manusia nggak menyukainya. Kalau dibagi-bagi bisa pingsan gitu ya. Wahiyya thayyibatun indahu, dan itu harum menurut Allah. Kalau menurut kita bau, tapi menurut Allah harum. Ini definisinya udah beda dalam pandangan Allah. Wa ingkanat, meskipun aroma tersebut makruhatan, tidak disukai atau dibenci, fi masyamin nas, dalam penciuman manusia, tapi Allah suka. Ya namanya ini ukuran Allah, bukan ukuran manusia, teman-teman ya. Ini menunjukkan kecintaan Allah kepada hambanya yang sangat taat kepada Allah dalam menjalankan semua perintah-perintahnya, termasuk perintah yang sangat berat, yaitu tidak makan dan tidak minum. Menurut ukuran manusia umum berat. Wa hadza mimma yadullu ala fadli siyam, ini menunjukkan tentang keutamaan puasa. Walidzalika, oleh karena itu, aujabahullahu subhanahu wa ta'ala ala hadhil ummati, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan puasa pada umat ini. Qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang atau umat sebelum kalian, agar kalian semua bertakwa, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, atau menjaga diri, menyelamatkan diri dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Wa makna kutiba, dan arti kutiba adalah furido, difardukan, diwajibkan. Fallahu faradosiyama, maka Allah memfardukan atau mewajibkan puasa.
berpuasa ala hadhil ummati kepada umat ini, wa ja'alahu dan Allah menjadikan puasa tersebut ahada arkanil Islam, salah satu rukun Islam. Wa raghaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi siyamit tatawwu'i, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk berpuasa sunnah ziyadatan ala siyamil faridah, sebagai tambahan puasa fardu, puasa yang wajib, yaitu puasa Ramadan. Li'anna siyama, karena puasa itu mahbubun ilallahi subhanahu wa ta'ala, itu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin dicintai oleh Allah, maka laksanakan apa saja yang mengundang cintanya. Salah satunya adalah berpuasa. Fayuhibbu min abdihi ayyukthira minhu. Oleh karena itu Allah mencintai hambanya yang memperbanyak berpuasa. Walakinnahu subhanahu wa ta'ala, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala min rahmatihi bi'ibadihi, karena Allah itu sayang kepada hambanya, wa tahfifihi anhum, dan Allah ingin meringankan hambanya, ingin meringankan beban dari mereka, lam yafrudhu alaihim, Allah tidak menfardukan puasa kepada mereka illa syahron wahidan, kecuali hanya 1 bulan saja, fissanati, dalam 1 tahun, yaitu bulan Ramadan saja. Wa baqiyatu syuhuri, adapun sisa-sisa bulan yang ada, al-ahada asyara, yang jumlahnya itu 11 bulan, minas sanati, dalam 1 tahun, yuftiruna fiha, bolehlah mereka tidak berpuasa di bulan-bulan tersebut, insya'u, jika mereka mau, nggak usah puasa. Wa insya'u, tetapi apabila mereka juga mau ziyadatal ajri, untuk menambah pahala, somu minha, mereka boleh berpuasa di bulan-bulan tersebut, yaitu di 11 bulan yang sisa. Ma tayassara lahum, yang mudah bagi mereka, puasa yang ringan bagi mereka. Faja'alal khiyara lahum, maka Allah menjadikan pada mereka pilihan, boleh memilih, fisa irisanati, di sepanjang tahun, baina ayyasumu, antara memilih berpuasa sunnah, wa ayyuftiru, atau tidak berpuasa. Walakin, akan tetapi, siyamuhum, kalau mereka berpuasa di bulan-bulan yang sisa 11 bulan tersebut, di luar bulan Ramadan, ahabbu ilaihi subhanahu wa ta'ala, maka Allah sangat menyukainya. Hasba ma bayyannahur rasulu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min siyamil ayyam, berpuasa di hari-hari, allati haddadaha sallallahu alaihi wasallam, yang sudah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sauma yaumil isnaini wal khamisi, yaitu puasa Senin dan Kamis, min, dari, kulli usbu, setiap pekan, saumi salasati ayyamin min kulli syahrin, ya, berpuasa 3 hari di setiap bulan, saumi asyri dzulhijjah, puasa tanggal 10 Dzulhijjah, saumi yaumi arafata, berpuasa di hari Arafah, saumi yauma asyura, puasa di hari Asyura, wa yaumin qablahu au ba'dahu, atau 1 hari sebelum dan sesudahnya. Wa man zada ala dzalika, dan siapa yang menambah lebih dari itu, fa innahu la yusradus siyama kulladahri, maka tidak boleh menyambung puasa sepanjang tahun, tidak ada hentinya, itu malah dilarang. Fa innallaha yakrahu, karena Allah itu tidak suka, min ibadihi, kepada hambanya, ayyasumu kulladahri, kalau mereka itu harus berpuasa sepanjang tahun, tidak ada putusnya, nggak ada hentinya. Kenapa dilarang? Lima fi dzalika, karena apa yang diakibatkan dari perbuatan yang demikian itu, minal masyak
masyaqqati alaihim, yaitu akan menyulitkan mereka, akan memberatkan mereka, sementara Allah itu tidak mau memberatkan. Allah tidak ingin memberatkan mereka. Di puasa Ramadan sendiri kan tidak sampai malam, cuma di siangnya saja. Allah nggak mau memberatkan mereka. Malam boleh makan. Wa innama yasumuna wa yuftiruna. Tapi di 11 bulan itu yang dibolehkan hanya ya berpuasa, ya berbuka selang-seling, paling kurang itu selang-seling. Bukan paling kurang, maksudnya paling banter ya selang-seling maksudnya itu ya. Puasa 1 hari, kemudian berbuka 1 hari, kayak puasanya Daud. Itu paling boleh. Paling yang dibolehkan kalau kita mau puasa terus ya. Faqad kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu wa yuftiru ala imtidadis sana. Karena sesungguhnya Nabi saja yang utusan Allah itu berpuasa dan berbuka di sepanjang tahun. Paling banyak puasanya Nabi itu puasa Daud. Seperti itu ya. Fakana sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta yuqala la yuftiru. Dan adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berpuasa sehingga dikatakan oleh orang-orang yang melihat Nabi itu banyak berpuasa. Itu orang mengatakan la yuftiru. Nabi ini kok enggak makan-makan ya, kok enggak berhenti puasa ya. Wa kana yuftiru, dan Nabi juga tidak berpuasa hatta yuqala, sehingga dikatakan oleh orang-orang la yasumu. Nabi ini kok enggak pernah puasa ya. Seperti itu. Kelihatannya enggak puasa, tapi ketika dilihat oleh orang puasa terus, kayak puasa terus enggak puasa. Bimakna itu artinya annahu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu karena adalah yuksiru minasyam, memperbanyak berpuasa, wa kana yuksiru minal iftar, tetapi juga memperbanyak untuk tidak berpuasa. Hadhihi sunnatuhu sallallahu alaihi wasallam, inilah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita nanti jelaskan masing-masing ini ya hadisnya insyaallah. Demikian, semoga ini nambah wawasan kita dan tetap semangat kita di bulan Ramadan ini untuk hari kesekian ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.